Chapter 283 I'm Back. Di pegunungan dan hutan yang gelap, sebuah tim yang terdiri dari hampir 100 orang bergerak maju dengan santai. Berbicara dan tertawa, tampaknya gunung raja binatang yang berbahaya ini tidak dianggap serius. Posisi pertama mereka di tim dipimpin oleh seorang pemuda bosan yang tampaknya cukup membosankan. Dia menguap setiap 2 langkah dan depresi yang tak terlukiskan. Orang ini adalah naga ajaib yang menjulang tinggi yang memukau ke-6 naga dan 1 burung phoenix, Zuo Fan. Sejak dia menyelamatkan Luo Yunhai dan yang lainnya, dia telah mengambil alih mereka dan menjadi pemimpin sementara mereka, membawa mereka ke jalan bersama. Namun, orang-orang ini terlalu lemah. Mereka semua adalah murid dari keluarga kelas 2 dan 3, dan mereka tidak bisa mengikutinya sama sekali. Karena itu, dia hanya bisa memperlambat untuk mengakomodasi mereka. Pada awalnya, semua orang berjalan di pegunungan dan hutan, dan mereka sedikit ketakutan dan gemetar. Tetapi setelah beberapa binatang roh tingkat 4 dan 5 mengusir mereka, Zuo Fan membuat mereka takut. Hanya 1 tampilan. Para talent bahkan lebih terkejut dengan kemampuan Zuo Fan, dan pada saat yang sama, mereka merasa sangat lega. Pada akhirnya, itu seperti bepergian dan jalan-jalan, dan itu sangat menyenangkan. Bagaimanapun, selama ada Zuo Fan, mereka aman berkeliaran di sini. Keadaan mereka menjadi semakin malas. Melihat adegan ini, Zuo Fan berniat ingin membuangnya beberapa kali. Tapi Luo Yunhai telah dididik oleh perang soliter surga dan kebenaran selama bertahun-tahun. Dia tidak tahan untuk melakukannya, dan Zuo Fan tidak bisa menahannya. Dengan hampir 100 beban ini, dia perlahan mencari pintu formasi. Dan kuncinya. Itu benar, Zuo Fan tidak mencari pil Yishen, hanya pintu formasi dan kuncinya. Sekarang dia benar-benar tidak sabar untuk melihat pintu di depannya segera, dan kemudian dia memiliki 2 kunci yin dan yang di tangannya, dan mengirim kembali kelompok rumit yang diseret ini. Maka dia sepenuhnya gratis. Tapi sayang sekali aku berkeliaran di pegunungan dan hutan selama 5 hari. Apalagi kuncinya, aku bahkan tidak menemukan pintu gerbang sebesar itu. Zuo Fan menghela nafas tak berdaya, menoleh untuk melihat orang-orang yang berbicara dan tertawa di belakangnya, dan berteriak dengan dingin, "Jangan bicara dan tertawa. Dan kamu tidak di sini untuk keluar. Lao Su. Cari pintu dan kuncinya dengan hati-hati, dan jangan lepaskan semua rumput. Temukan secepatnya, dan kita bisa kembali secepatnya." Saat itu, "Halo, aku lebih baik, apa kau sudah dengar?" Petik 2. Ya, semua orang tampak ketakutan dan menghormati perintah Zuo Fan. Namun hanya dalam 3 menit, keadaan lama telah hidup kembali. Ketika tidak ada bahaya yang mendekat, tidak ada yang akan begitu gugup dan memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Garis hitam jatuh di dahi Zuo Fan, dan dia benar-benar ingin melemparkan beberapa orang ke dalam mulut binatang roh, untuk membunuh ayam dan monyet. Namun, Sui Ningxiang yang polos dan baik hati hadir, dan dia tidak tahan untuk melakukannya. "Ah ya, kapan aku merasa begitu lembut?" Zuo Fan mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dan matanya terbakar amarah. Pada saat ini, Sui Ningxiang datang kepadanya dengan senyum manis dan tersenyum dan mengenakan karangan bunga buatan tangan untuknya. "Saudara Zuo, ini untukmu, jangan marah." "Di mana?" "Aku tidak marah sama sekali." Dengan enggan, dia menyeringai di sudut mulutnya. Dan Zuo Fan menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Luo Yunhai menutup mulutnya dan hampir tertawa, dan pada saat yang sama dia bersyukur. Untungnya,
Sister Ninger ada di sini. Jika tidak, dengan temperamen Brother Zuo, melihat sekelompok pria dengan tampang longgar ini, mereka akan mulai berlatih sejak lama. Dan dengan cara kejamnya, sekali dipraktekkan, tidak ada bedanya dengan masuk neraka. Berapa banyak dari hampir 100 orang ini yang bisa keluar dari sini hidup-hidup masih menjadi pertanyaan. Memikirkan tentang penjaga keluarga Luo di sekitarnya, Luo Yunhai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik pada tingkat eliminasi selama pelatihan tahun itu. Jangan lihat 10 penjaga muda sekarang, masing-masing sekuat monster, tetapi mereka semua dilatih dalam kehidupan 9 kematian. Ketika Zuo Fan pergi, Komandan Pang pernah mengungkapkan rahasia kejam ini kepadanya. Merupakan suatu berkah bahwa salah satu dari lebih dari 100 pemuda elit selamat tahun itu. Mau tidak mau dia terkejut dengan keringat dingin pada saat itu. Bagaimana penjaga pelatihan ini? Ini pada dasarnya menciptakan pembunuh sura untuk keluarga Luo. Saat itu, dia telah bersama Dugu selama lebih dari 3 tahun. Meskipun dia juga merasa bahwa para penjaga muda ini sangat sesat, dan keberanian mereka jauh melampaui veteran medan perang yang telah menyerang selama beberapa dekade. Tetapi pemikiran tentang pelatihan kejam membuatnya tak tertahankan, dan setelah berdiskusi dengan saudara perempuannya, dia berhenti. Sejauh ini, keluarga Luo tidak pernah merekrut atau melatih penjaga muda seperti itu. Dan semua ini, dia tidak punya waktu untuk memberitahu Zuo Fan, atau tidak berani memberitahunya sama sekali. Aku takut setelah Zuo Fan mengetahuinya, dia akan memarahinya lagi. Memikirkan hal ini, Luo Yunhai berpikir sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menyembunyikannya darinya. Haha ayuro. C derajat oek derajat oe C derajat oe. Tiba-tiba, rerumputan keluar. Zuo Fan mengangkat alisnya dan melihat ke sana. Siapa? Keluar. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat dan tinggal di sana selamanya. Ini aku. Sebuah suara pengecut terdengar, dan kemudian Dong Xiaowan tersipu dan berjalan keluar dari rumput, sementara Dong Tianba mengikutinya, merasa tidak berdaya. Setiap kali saudara perempuannya melihat Zuo Fan, dia selalu terlihat seperti pemalu, tetapi dia tidak pernah menatapnya secara langsung. Benar saja, Zuo Fan hanya meliriknya dan menoleh ke Dong Tianba. Sebagai gantinya, Sue Ningxiang berlari dengan gembira, meraih tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudari Waner, senang kamu baik-baik saja." Dong Xiaowan mengangguk dan tersenyum dan melirik Zuo Fan. Tapi aku menghela nafas dalam hatiku. Kenapa? Apakah kamu belum menemukan aliansi lain? Kemudian bergabunglah dengan kami, tim tua, lemah, wanita, anak-anak dan cacat. Zuo Fan menunjuk ke sekelompok orang yang tidak bermoral di belakangnya, bercanda. Kepulan. Sue Ningxiang dan Dong Xiaowan tertawa bersama. Sue Ningxiang memberinya tatapan kosong dan tersenyum, "Saudara Zuo, bagaimana kami bisa selemah yang kamu katakan? Kami kurang dari 100 orang pada saat itu, bertarung melawan Lin. Brigade 1000 anggota topan membunuh mereka begitu banyak sehingga mereka menangis dan menangis." Sue Ningxiang memegang kepalanya dengan bangga, tetapi kelompok itu tidak rendah hati, tersipu dan mengangguk. Sebuah garis hitam jatuh. Zuo Fan memelototi mereka dengan sengit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu juga malu untuk mengakui bahwa karena kamu begitu perkasa pada saat itu. Mengapa kamu begitu lamban sekarang? Bukankah itu untuk menyalahkanmu?" Sue Ningxiang terkekeh, matanya berputar. "Kelincahan yang tak terkatakan, itu semua karena kamu begitu kuat, yang membuat kami merasa sangat aman."
Tentu saja kami telah kehilangan semangat juang kami. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa atau tangis. Bisakah alasan seperti ini ditetapkan? Tapi karena itu yang dikatakan Sue Ningxiang, Zuo Fan dengan mudah menerimanya. Jika orang lain berani membuat tipu muslihat seperti itu dengannya, dia pasti sudah menendangnya sejak lama. Dan Dong Xiaowan menatap mata Sue Ningxiang, dan merasa sedikit iri. Dia bisa bercanda dengan Brother Zuo dengan sangat tidak bermoral. Dong Tianba menatap mata gadis itu yang hilang, menggelengkan kepalanya sebentar, lalu menatap Zuo Fan, dan berkata dengan ekspresi serius, "Saudara Zuo. Memang benar kali ini aku telah melayani tuan rumah dari Chu. Takdir datang kepadamu, Chu Qingcheng." Zuo Fan tidak bisa menahan perasaan cemas di dalam hatinya. Dia tidak akan terburu-buru untuk menemukan gerbang dan kuncinya ada juga Yi Shendan, yang memenangkan nama pertama dalam kontroversi 100 aliran pemikiran ini. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Petik 2. Setelah meliriknya dengan dalam, Dong Tianba berkata dengan ringan, "Sebenarnya, itu bukan master asli Chu yang mencarimu. Tapi Huang Pu Qingtian mengeluarkan buku pertempuran untukmu. Dia memiliki pil Yishen di tangannya." Mendengar bahwa kamu tidak muncul, dia memotong melepaskan Lin Xuanfeng dengan satu tangan, dan menantangmu untuk melihat apakah kamu bisa mengeluarkannya dari tangannya. Menangkan pilnya. Petik 2. Jadi, anak itu akan tinggal di satu tempat selamanya, menungguku untuk menantang? Alisnya terangkat tanpa sadar, dan mata Zuo Fan berkilat. Setelah merenung sedikit, Dong Tianba sedikit mengangguk, seharusnya seperti ini. Oke, biarkan bocah konyol itu menunggu, aku akan pergi mencari 3 pil Yishen lainnya. Kunci pintu Hezen, setelah pengumpulan selesai, aku akan pergi bersamanya untuk mendapatkan yang terakhir. Dan kemudian segera setelah aku pergi, aku akan menang. Zuo Fan menyeringai dan memandang orang-orang di belakangnya. Hahaha. Kami sekarang memiliki banyak waktu untuk disia-siakan. Dan kamu tidak perlu lagi khawatir bertemu orang-orang dari keluarga kekaisaran. Sekarang aku akan menemukannya secara terpisah, terutama pil Yishen, dan menemukan hadiah. Petik 2. Mengaum. Kerumunan heboh dan berteriak. Mengikuti Zuo Fan, momentumnya luar biasa dan luar biasa. Dong Tianba sudah tercengang, dan buru-buru berkata, "Tunggu, Saudara Zuo, jika kamu tidak menepati janji, tidakkah kamu akan membuat orang merasa malu? Sebagai sekutu, di mana kita harus meletakkan wajah kita?" Tanda tanya. Di mana martabatnya? Kami akan selalu diejek di depan mereka. Kami menunggu kamu untuk menemukan kami tempat. Petik 2. Bodoh, kamu bilang kamu tidak menemukan Lao Su. Itu saja kan? Selain itu, untuk sementara, kehormatan dan aib adalah kentut, dan keuntungan adalah hal yang paling penting. Ketika Lao Su menemukan segalanya, kembali dan tampar wajah mereka, tiket wajah ada di sana, dan itu akan menjadi apa yang kamu lakukan dengan begitu cemas untuk menemukan tempat? Zuo Fan menyeringai dan tertawa tanpa malu. Aku tidak pernah peduli dengan hal-hal imajiner ini. Manfaat sebenarnya adalah hal yang paling penting. Hahaha, begitu komentar ini keluar. Semua orang tertawa. Naga iblis yang menjulang tinggi ini bertingkah aneh dan tidak biasa sama sekali. Tidak heran bahkan gerbang kaisar telah menggunakannya begitu lama. Kamu pikir perang bisa membuat orang bertarung tatap muka? Akibatnya mereka tidak menganggap serius, dan bahkan tidak berbicara denganmu tentang moralitas dan keadilan. Bagaimana cara menghadapi musuh seperti ini? Naga yang menjulang memang eklektik, pemimpin jalan ajaib.
Semua orang menatap mata Zuo Fan. Mereka tidak hanya tidak merasa bahwa dia penakut, takut untuk bertarung, dan malu. Tetapi mereka percaya bahwa dia berani dan bersekongkol untuk memainkan musuh di telapak tangannya. Dia benar-benar generasi pahlawan. Mengikutinya, itu terlalu menjanjikan. Mengetahui temperamen Zuo Fan, dan melihat begitu banyak orang membuat keributan, Dong Tianba menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal itu, kalau begitu, aku hanya bisa memberitahu Tuan Rumah Chu apa maksudmu. Hanya saja, Tuan Rumah Chu harus menelan untuk sementara waktu. Tunggu, akulah yang Huangpu Qingtian ingin bertarung. Aku tidak akan pergi. Masalahnya adalah dia malu memilikiku sebagai sekutu. Mengapa dia tidak bisa menelan napas? Zuo Fan bertanya dengan aneh ketika dia mengangkat alisnya. Mendengar ini, Dong Tianba menghela nafas tanpa sadar dan menjelaskan seluk-beluk masalah secara rinci, dan ekspresi Zuo Fan menjadi lebih suram. Pada akhirnya, Dong Tianba dengan enggan menggelengkan kepalanya. Poster asli Chu sudah putus asa, dan dia sudah memerintahkan kita untuk menemukan kunci dan kembali ke mansion. Itu hanya setelah Huangpu Qingtian pertempuran bahwa setiap orang memiliki secercah harapan. Tapi kamu, aku tidak ingin pergi, maka... Oke, kamu tidak perlu mengatakannya. Perlahan melambai tangannya, mata Zuo Fan memancarkan amarah, dan tinjunya kencang. Aku mengguncangnya. Sejak anak itu mengambil gambar pertama, aku harus menemukan tempat ini. Mendengar kalimat ini, Dong Tianba sangat gembira, tetapi dia belum menunggu. Dia bersorak dan buru-buru memimpin Zuo Fan dan yang lainnya. Kalimat Zuo Fan berikutnya tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan mengangguk seolah dia tercerahkan. Mereka yang berani memindahkan Laozi, kamu harus membayar aku harga. Chapter 284 I'm Afraid of My Wife. Masih di hutan pegunungan yang rimbun itu. Chu Qingcheng dan yang lainnya baru saja ditempatkan di depan formasi kayu setelah menerima catatan perang Huangpu Qingtian hari itu dan berhenti berjalan-jalan. Itu hanya mengirim pasukan untuk menyebar dan mencari sosok Zuo Fan. Tapi setelah 8 atau 9 hari berturut-turut, orang yang melaporkannya masih tidak tahu. Ini tidak dapat membantu membuat mereka terlihat tertekan. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dapat menemukan tempat ini kembali. Jika ini terus berlanjut, moral mereka harus runtuh sepenuhnya. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran 100 aliran pemikiran, tidak buruk untuk dapat melarikan diri kembali. Oh, semua orang menghela nafas tak berdaya di dalam hati mereka. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kali ini 100 aliran pemikiran akan sangat tidak berdaya bagi begitu banyak dari mereka untuk menaruh harapan mereka pada satu orang. Orang-orang di depan Guosi di kota Muxing juga menantikannya. Apakah itu menara Huayu atau gerbang Kaisar? Mereka ingin melihat Huangpu Qingtian dan Zuo Fan, yang dapat mendominasi pertempuran ini. Apakah gerbang berbentuk kayu di depan kamu? Iya, dan Tuan Rumah Chu ditempatkan di depan. Tiba-tiba, percakapan yang akrab suara itu terdengar, dan orang-orang yang terlihat pahit, mata mereka berbinar, dan mereka melihat dengan penuh semangat ke arah itu. Namun, saat rumput bergerak, Zuo Fan tiba-tiba berjalan keluar di bawah kepemimpinan saudara laki-laki dan perempuan Dong Tianba. Diikuti oleh Luo Yunhai, Sue Ningxiang dan sekelompok orang. Tiba-tiba, semua orang bersorak dan mengerumuni di sana, terutama anak Xie Tianyang,
yang berlari dengan gembira dan tertawa. Hahaha, aku akhirnya melihatmu. Hebat, kamu baik-baik saja. Petik 2. Hahaha, kamu layak menjadi saudara yang membutuhkan, yang sangat peduli dengan Lao Su, dan perlu dicatat bahwa Lao Su bekerja keras untuk memberi kamu awal yang baik. Tunggu, aku di sini, saudara, keluhanmu akan berakhir. Biarkan Lao Su membawa kamu untuk berpura-pura membawa kamu terbang. Zuo Fan tersenyum, membuka tangannya dan berjalan menuju Xie Tianyang. Namun, ketika Xie Tianyang datang kepadanya, dia melambaikan tangannya, berjalan di sekelilingnya, dan kemudian langsung pergi ke Sue Ningxiang, menatapnya dan kedua saudara laki-lakinya dan berkata, Ninger, tahukah kamu bahwa setelah transmisi datang, kita semua telah berpisah akhir-akhir ini. Aku mencarimu, tetapi aku tidak dapat menemukan sosokmu. Betapa cemas. Untungnya, tidak ada yang salah denganmu. Xie Tianyang menghela nafas lega, seolah-olah sebuah batu jatuh ke tanah, tetapi Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan wajahnya. Dengan garis-garis hitam menggantung di seluruh kepalanya. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, terima kasih Tianyang, kita adalah saudara. Lapangan, apakah kamu tidak khawatir tentang aku? Petik 2. Kamu, monster, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku khawatir tentang diri aku sendiri, jadi aku tidak akan khawatir tentang kamu. Dia mendengus sedikit, dan Xie Tianyang mencibir dengan jijik. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan tawa, tetapi Zuo Fan menggertakkan giginya karena marah, benar-benar ingin mengalahkan anak itu. Bahkan jika itu palsu, kamu dapat memberitahu aku apa artinya? Apakah itu masalah atau persaudaraan yang baik? Ah, ya. Ini adalah sesuatu untuk dilihat dan dilupakan teman-teman. Dong Tianba melihat ekspresi dendam Zuo Fan, seolah-olah dia telah melihat Song Yu di kota Huayu lagi. Dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Brother Zuo, ingat kami dari kota Huayu. Mari kita bicarakan ini. Astaga, itu binatang. Jadi apakah kamu mengerti? Meliriknya, Zuo Fan tidak konsisten, dan dia bersenandung dalam hati, aku bersamamu hewan. Ini berbeda. Lao Su tidak akan menaruh seluruh hatinya pada wanita. Sepertinya melihat apa yang dia pikirkan, Dong Tianba menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi berhenti membicarakannya. Terkadang, pria itu sendiri tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Dengan tawa, Dong Tianba menoleh ke Chu Qingcheng tidak jauh dan membungkukkan tangannya. Berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Chu, aku telah menemukan Zuo Fan. Sedikit mengangguk, Chu Qingcheng menatap tempat itu, dan Zuo Fan, yang dikelilingi oleh kerumunan, menunjukkan wajah dingin. Berjalan melewatinya. Tiba-tiba, Zuo Fan tiba-tiba merasakan aura pembunuh bergegas ke arahnya, menoleh untuk melihat, tetapi melihat Chu Qingcheng mendekatinya di udara yang dingin. Mengguncang tubuhnya tanpa alasan, hati Zuo Fan bergetar, dan ada rasa takut di hatinya, tetapi kulitnya tetap tidak berubah. Apakah kamu tahu untuk apa kamu di sini? Chu Qingcheng menatapnya dengan dingin, tanpa ekspresi. Zuo Fan merenung sejenak, dan mengangguk kaku, tahu. Apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak pergi? Waktu bagimu untuk bekerja keras. Tanda seru petik 2. Hanya ada ketidakpedulian yang tak ada habisnya di mata Chu Qingcheng, dan nadanya jatuh ke titik beku seperti badai di musim dingin. Zuo Fan meliriknya dalam-dalam, tidak berbicara, berbalik dan merentangkan sayapnya diam-diam, dan terbang ke timur di langit, tetapi ada desahan di hatinya. Mungkin setelah insiden Yun Longcheng,
Chu Qingcheng benar-benar membencinya sampai ekstrim. Tapi ini baik-baik saja, hubungan antara keduanya hanyalah aliansi yang jauh lebih sederhana. Sebagai Demon Sovereign, adalah hal yang luar biasa untuk bisa menyerahkan semua hal ini. Memikirkan hal ini, mata Zuo Fan bersinar terang. Kecepatannya tiba-tiba meningkat 1 menit, dan dia menghilang dalam sekejap. Melihat ke arah di mana sosok pendukung menghilang, Chu Qingcheng secara bertahap mengepalkan tinjunya, dan hanya sedikit ekspresi cemberut yang muncul di atas wajahnya. Anak ini benar-benar tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Xiao Dandan datang dengan takut-takut, melirik ke arah di mana Zuo Fan menghilang, dan kemudian dengan hati-hati menatapnya, bergumam, saudari Qingcheng. Apakah kamu terlalu berlebihan pada suamimu? Sengit. Petik 2. Galak macam apa yang tidak ganas, orang yang kejam dan tidak benar seperti itu, tidak layak memberinya wajah yang baik. Juga, jangan panggil dia suami, dia tidak layak untuk wanita manapun memanggilnya begitu. Chu Qingcheng menatapnya dengan kejam dan berteriak. Xiao Dandan bergidik ketakutan dan tidak berani berbicara lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chu Qingcheng, yang selalu sombong dan pendiam, memiliki temperamen yang begitu besar. Pada saat ini, tawa orang-orang yang tidak jauh datang lagi. Ninger, kamu dikepung oleh lebih dari 1000 orang. Jadi, apakah kamu terluka? Xie Tianyang mendengar pengalaman Sue Ningxiang akhir-akhir ini, dan tidak bisa tidak khawatir. Sue Ningxiang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan tersenyum. Tidak apa-apa, saudara Zuo jatuh dari langit, menyelamatkan kita, dan menyerahkan tangan Lin Xuanfeng itu. Selama saudara Zuo ada di sana, kita semua orang tidak jangan khawatir sama sekali. Suara itu jatuh, dan semua orang mengangguk dan tersenyum. Tampaknya Zuo Fan akan memberi mereka rasa aman kali ini, mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Xie Tianyang memutar bibirnya tanpa daya, dengan wajah masam. Meskipun anak itu mengerikan, tetapi dia memiliki temperamen yang buruk, bisakah kamu menanggungnya? Kakak Zuo memiliki yang baik ya, mudah didekati. Meskipun tidak dapat dihindari untuk memarahi orang pada waktu biasa, tetapi kemarahannya telah menghilang dengan cepat. Dan semua orang telah bergaul dengan sangat baik baru-baru ini. Sue Ningxiang mengedipkan matanya yang besar dan polos, tentu saja. Sisa orang juga mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Hari-hari ini, mereka hampir seperti jalan-jalan di Gunung Raja Binatang. Bahkan jika mereka melihat keberadaan berbahaya dari makhluk roh tingkat 6, mereka dapat berhenti dan lihatlah lebih dekat, jangan khawatir tentang hewan yang datang untuk memakannya. Tidak bisakah kamu bahagia di hatimu? Pengalaman semacam ini diperkirakan baru kali ini terjadi dalam hidup mereka. Berani datang lagi lain kali, mungkin mereka belum melihat binatang roh. Itu sudah menjadi makan malam binatang roh. Dapat dikatakan bahwa semua ini dibawakan kepada mereka oleh Zuo Fan, dan semua orang secara alami bersemangat. Xie Tianyang menatap mata pemujaan semua orang, terutama bintang kecil Sue Ningxiang, dan tidak bisa tidak memfitnah, bukan karena kamu. Kalau tidak, dengan kepribadian anak itu, dia akan meninggalkan beban ini sejak lama. Luo Yunhai juga terkekeh dan mengangguk, mendesah bahwa dia beruntung ditemani oleh Ninger kali ini. Chu Qingcheng bahkan lebih marah ketika dia mendengarnya. Bagaimana anak ini bisa tersenyum dan menyapa orang lain, tetapi dia begitu kejam dan tidak benar. Seolah melihat apa yang dia pikirkan di benaknya, Dong Tianba tiba-tiba tertawa, dan berbisik, pemilik Chu. Ada kalimat yang aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya dengan tidak tepat.
Katakan, Chu Qingcheng berteriak dengan dingin. Setelah merenung sejenak, Dong Tianba berkata dengan malu, "Pemilik Chu, kamu juga tahu masa lalu romantis di masa lalu, itu dapat dianggap sebagai 100 bunga, daunnya tidak menyentuh tubuh." Titik petik 2. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Qingcheng menatapnya dengan marah, dan segera membuatnya takut dan melambaikan tangannya, menjelaskan, "Tuan Chu, jangan salah paham, itu saja. Sebelumnya, sekarang aku mengoreksi kejahatan. Aku belum pernah ke tempat seperti itu lagi, dan aku telah menjadi seorang pria terhormat." Petik 2. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Chu Qingcheng bersenandung dingin, mata berkedip, seolah-olah jawabannya jika ada yang salah. Dong Tianba langsung menundukkan kepalanya. Tanpa sengaja, Dong Tianba berkeringat deras dan berkata sambil tersenyum memalukan, "Asli poster Chu, aku hanya ingin mengatakan bahwa meskipun sastra dan seni bela diri cuek, tetapi dalam urusan laki-laki dan perempuan, masih ada beberapa wawasan dari atas dan bawah. Seperti yang terlihat di bawah, meskipun Brother Zuo dikelilingi oleh kupu-kupu putih, hanya ada 3 orang yang bisa melihat sihirnya. Mungkin ini, bahkan dia tidak menyadarinya." "Oh." Chu Qingcheng mengangkat alisnya, matanya berkedip, dan dia buru-buru berkata, "Lanjutkan." Menyeka keringat dingin di dahinya, Dong Tianba tersenyum mengatakan, "Menurut aku pengamatan, 3 orang ini, satu adalah keluarga Nona Luo Yunxiang. Yang lain adalah keluarga Nona Sue, ketiga Nona Sue Ningxiang, dan yang ketiga adalah tuan rumah kamu Chu. Wanita lain, dia tidak pernah benar-benar melihat mereka, termasuk adik perempuan di Xia. Di dalam, kenapa aku yang ketiga?" Ekspresi Chu Qingcheng sedikit lega, tapi dia masih bersikeras, dan di antara alisnya, dia tampak sedikit tidak puas. Dong Tianba berkeringat deras, menghela nafas dalam hatinya, kecemburuan wanita, bahkan peringkat seperti itu harus diperhatikan. Bahkan Chu Qingcheng, yang merupakan tuan rumah utama Hua Yulao, bukanlah pahlawan wanita. Tapi dia masih tersenyum menyanjung dan menjelaskan, "Jangan khawatir, poster asli Chu, ini bukan peringkatnya, tetapi sikap terhadap kalian bertiga berbeda." Terkejut. Petik 2. Alisnya terangkat tanpa sadar, dan Chu Qingcheng mengangguk sedikit dan terus menatapnya. Mengambil napas dalam-dalam, Dong Tianba dengan sungguh-sungguh menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dari sudut pandangku, bagi Nona Luo, Saudara Zuo lebih merupakan tanggung jawab, seperti anggota keluarga. Hati-hati, itu dapat dikatakan bahwa dia memperlakukan Mes Luo sebagai keluarganya. Adapun pria dan wanita, dia belum mengetahuinya." Petik 2. Chu Qingcheng mendengarnya dan mengangguk dengan jelas. Meskipun Zuo Fan berperilaku kejam, tetapi dia sangat baik kepada keluarga Luo. Dia memang pria yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Dong Tianba melirik Sue Ningxiang, yang mengobrol dan tertawa tidak jauh, dan melanjutkan, "Adapun Nona Sue, dia tidak bersalah dan tidak bersalah, dan dia adalah orang baik yang langka. Tidak terkontaminasi oleh hal-hal duniawi. Saudara Zuo melihat, dia harus seperti saudara perempuan. Adapun apakah dia telah berkembang menjadi kekasih, tidak mudah untuk mengatakannya." Chu Qingcheng melirik ke kejauhan, dan sudut bibirnya mulut mengangkat senyum tenang. Gadis kecil yang polos, bahkan jika wanita mereka melihatnya, mereka sangat kasihan, apalagi pria bau itu. Akhirnya, Dong Tianba dengan hati-hati menatap Chu Qingcheng, ragu-ragu sejenak, dan bergumam,
Adapun poster aslinya, kamu tidak boleh mengatakan sesuatu. Mendominasi terungkap, nama Fei Tian Hanfeng benar. Nama. Perasaan Brother Zuo untukmu mungkin. Ada apa? Chu Qingcheng berkata dengan cemas. Dong Tianba ragu-ragu sejenak, menggertakkan giginya dan berkata, aku, poster aslinya. Begitu suara itu jatuh, pipi Chu Qingcheng memerah, dan hati gelombang kegembiraan muncul tanpa alasan, manis. Kalau kamu takut dari dalam, bukankah itu hanya takut pada istrimu? Jadi, di antara ketiga wanita, dia memiliki hubungan yang paling dekat dengannya. Chapter 285 The Davis Dragon Fall bersin. Sni. Zuo Fan, yang membubung di langit, bersin 3 kali berturut-turut dan hampir mengguncangnya dari ketinggian ribuan mil di atas langit. Dia terkejut. Ini tidak sesederhana memarahinya, ini hanya menguliti dan mencabik-cabiknya. Siapa yang begitu membencinya? Mungkinkah Chu Qingcheng, kebencian telah menjadi begitu kuat? Mau tak mau aku bergidik. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya, hanya kepanikan di hatinya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu bukan karena hubungan Chu Qingcheng, tetapi karena saudara lelaki temannya yang baik, yang benar-benar membedah pikirannya ke lubuk hatinya. Tidak ada bedanya. Untungnya, dia tidak mendengar penilaian Dong Tianba padanya. Kalau tidak, dia akan terkejut. Gadis ini tidak memiliki banyak keterampilan lain. Hal semacam ini seperti seorang profesional. Siapa? Aku tidak mencari tahu, tetapi apakah kamu mengetahuinya? Namun, Dong Tianba, yang sering berjalan di tepi sungai tetapi tidak pernah membasahi sepatunya, memiliki keterampilan seperti itu, kamu tidak dapat menerimanya. Pikiran Zuo Fan bingung, dan dia terus pergi ke tempat yang disepakati 10 mil jauhnya. Hanya saja sebelum mencapai tujuan, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi alam terlebih dahulu. Gelombang tak terlihat menyapu, dan Zuo Fan tidak menyadari bahwa matanya cerah, dan dia sangat gembira. Huangpu Qingtian, masalah terbesar, tidak ada. Dalam situasi ini, apa yang bisa aku katakan? Silakan dan bicarakan, singkirkan beberapa anak kecil. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki jebakan dan trik, dia akan membuat kekacauan, dan dia tidak akan menggunakannya. Pada saat ini, dia masih ingat apa yang Luo Yunhai katakan kepadanya. Huangpu Qingtian dan yang lainnya mungkin benar-benar menargetkannya secara khusus, dan mereka membuat konspirasi. Lin Xuanfeng tidak sengaja mengatakan sesuatu tentang itu pada saat itu. Ini tidak suka membual tanpa alasan. Zuo Fan juga sangat waspada akan hal ini. Meskipun dia dapat melarikan diri dari bahaya, dia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Banyak master meninggal karena kesombongan mereka sendiri. Zuo Fan tidak akan pernah membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Sebuah cahaya terang melintas di matanya, dan Zuo Fan menghantam langit dengan guntur, menghantam ruang terbuka yang datar dengan guntur, dan ada ledakan debu yang menggelegar. Semua orang tidak sadarkan diri dan menoleh untuk melihat sekeliling. Orang-orang di sini semua adalah murid dari keluarga kelas 2 dan 3, dan kekuatan mereka terbatas. Tiba-tiba menghadapi gerakan besar seperti itu, mereka tidak bisa tidak merasa panik. Tetapi ketika mereka melihat asap menghilang dan sosok itu muncul, Kiki tidak bisa menahan nafas. Naga iblis melonjak, penggemar Zuo. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Zuo Fan melirik semua orang, dengan sadar bertanya, aku datang dengan janji dan mengambil pil Yishen, di mana Huangpu Qingtian Ren? Aku sudah lama tidak melihatmu,
jadi aku membawa Tuan Muda dan Tuan Muda Yan untuk menemukan 4 pil lainnya. Apakah kamu ingin menunggu mereka? Salah satu dari mereka takut, atau benar-benar dia orang yang jujur, dan bahkan memberitahu Zuo Fan tentang keberadaan ketiga Huangpu Qingtian. Ketika aku mendengar ini, Zuo Fan tidak memiliki keraguan lagi. Sebuah busur aneh melintasi sudut mulutnya dan berkata, "Jadi, kamu sengaja membiarkan aku terjun?" Tidak. Itu benar-benar kamu." Aku sangat marah, dan konsekuensinya serius. Tanpa mendengar orang itu terus menjelaskan, niat membunuh Zuo Fan sangat menakjubkan di matanya, dan dia tersenyum dingin. "Aku benar-benar ingin membunuh sekarang. Menurutmu, siapa yang harus aku bunuh?" Semua orang menangis ketika mendengar kalimat ini. Bukankah sudah jelas? Tidakkah kamu melihat mereka dengan mata ganasmu? Tapi, ada apa dengan mereka? Buku perang berasal dari Huangpu Qingtian, dan kamu tidak datang tepat waktu untuk janji. Sebaliknya, kamu mengatakan kami membiarkan merpati pergi. Apakah dunia masuk akal? Kami hanyalah anak kecil. Kenapa harus kenal dengan kami? Lihat apakah kami pengganggu kan? Ekspresi semua orang terkejut. Bagaimanapun, kekuatan Zuo Fan telah lama didengar oleh mereka. Apakah itu memprovokasi keluarga ketujuh dalam beberapa tahun terakhir, atau pembantaian ribuan orang baru-baru ini di bidang seni bela diri? Itu adalah peristiwa yang terkenal di dunia. Bahkan 6 naga dan 1 phoenix tidak mau memprovokasi dengan mudah, apalagi mereka. Tapi tidak mungkin. Sebagai kubu lawan, pihak lain telah menemukan semangat ganas ini, tetapi para pemimpin pihaknya telah menghilang. Hanya beberapa prajurit tak dikenal yang berdiri di depan mereka. Tapi, bisakah mereka tahan? Semua orang saling memandang, mereka semua tampak pahit. "Zuo, Tuan Zuo, kita semua adalah tugas dan tugas. Kita tidak bisa naik ke panggung. Jika kamu bertindak melawan kami, aku khawatir kamu akan dihina." Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, tidak sombong atau sombong, berbicara masih sangat datar. Semua orang mengangguk memuji, dan diam-diam mengacungkan jempol. Setelah mendengarkan kalimat ini, siapapun yang ingin menunjukkan wajahnya tidak akan lagi malu untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, itu menyebar dengan reputasi intimidasi, tetapi tidak mudah untuk mengatakannya. Semakin orang berpengaruh, semakin dia menaruh perhatian besar pada poin ini. Master tak tertandingi seperti Six Dragons dan One Phoenix. Selama mereka tidak main-main dengan mereka, mereka tidak akan menyerang orang yang lebih lemah dengan santai. Bukan karena mereka begitu mulia, tetapi mereka akan kehilangan identitas mereka dengan melakukannya. Orang kecil seperti mereka bahkan tidak layak membawa sepatu untuk orang besar, jadi bagaimana mereka bisa layak mati di tangan mereka? Jadi semua orang menebak bahwa Zuo Fan setenar 6 naga dan 1 phoenix, jadi harus ada profil tinggi seperti itu. Sayangnya, tebakan mereka salah. Zuo Fan pada dasarnya adalah orang yang hanya menghargai kepentingan praktis dan tidak menginginkan bilian. Untuk karakter tanpa hukum seperti ini, kamu benar-benar tidak dapat menggunakan kehormatan dan moralitas untuk menahannya. Karena dia dilahirkan untuk menginjak-injak hal-hal ini. Sudut mulutnya membentuk lengkungan jahat, Zuo Fan menoleh dan melirik orang itu, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan di sana adalah jeritan. Gelombang tak terlihat telah lewat di depannya. Tiba-tiba, pupil orang itu kosong, dan dia langsung jatuh, benar-benar hilang. Pembunuhan yang penuh perhatian. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba menyusut,
semua orang terkejut dan bergegas kembali, wajah mereka sepenuhnya digantikan oleh ketakutan. Meskipun mereka telah mendengarnya sejak lama, tetapi sekarang mereka telah benar-benar melihat kekuatan magis dari alam cahaya ilahi, mereka benar-benar dapat merasakan teror di hati mereka. Dan mereka tidak bisa melepaskannya. Bagaimanapun, Zuo Fan melirik orang-orang secara diagonal, dan tertawa, aku selalu membunuh orang sesuka hati, tidak terlalu khusus. Untuk identitas, hehehe, jangan terlalu tidak konsisten, aku hanya sepertiga rate itu hanya kepala pelayan kecil keluarga, sepertimu, tidak ada identitas untuk dibicarakan. Bahkan jika kamu membunuhmu, tidak ada penghinaan. Ketika pernyataan ini keluar, mulut semua orang semua bersama-sama datar, sangat tertekan. Bocah ini terlalu tak tahu malu, dia mengatakan sesuatu tentang kepala pelayan kecil dari keluarga kelas 3. Di Tianyu, keluarga kelas 3 mana yang berani memprovokasi keluarga ke-7? Anak ini terlihat rendah hati, tapi dia jelas-jelas berpura-pura dipaksa. Sepertinya melihat fitnah di hati semua orang, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan mengakui, ya, aku hanya pura-pura dipaksa, aku bebas, aku akan membunuhmu. Itu saja, tidak masalah jika kamu membunuh lebih banyak daripada membunuh lebih sedikit. Itu hanya semacam hiburan, siapa yang akan membiarkan kamu menjadi musuh kamu? Hahaha. Kepala semua orang sepertinya dipukul keras oleh benda keras dan korsleting, mereka tercengang, dan mereka sudah tidak bisa berkata-kata. Pembunuhan neneknya adalah permainan. Apakah orang ini iblis yang merangkak keluar dari neraka? Bisakah ini digunakan untuk menghilangkan kebosanan? Sialan ini hanya membunuh para dewa lagi, tidak menganggap serius nyawa manusia. Bahkan jika itu adalah pria dari keluarga 7 kekaisaran, tidak mungkin memiliki alasan yang konyol untuk membunuh. Gila, ini gila. Semua orang sudah sangat ketakutan, tetapi mereka juga mengukir kata-kata Zuo Fan di hati mereka. Siapa yang akan membiarkanmu menjadi musuhku? Kalimat ini dapat dikatakan sangat indah. Meskipun semua orang telah fokus pada kengerian pembunuhannya, tetapi secara tidak sadar telah menanamkan obsesi yang dalam, Mo dan Zuo Fan adalah musuh. Dia adalah orang gila pembunuh. Inilah hasil yang diinginkan Zuo Fan. Dia tidak akan membiarkan semua orang menyembahnya, tetapi dia harus membiarkan semua orang takut padanya. Orang-orang serakah akan hidup dan takut mati. Selama mereka takut padanya, mereka tidak akan berani melakukan apapun dengannya. Bahkan jika Huang Pu Qingtian benar-benar memasang semacam jebakan terhadapnya. Selama orang-orang ini digunakan untuk membantu, maka momen kunci pasti akan hilang. Karena takut. Ini dapat dianggap sebagai Zuo Fan menanam iblis secara kolektif untuk kelompok orang ini. Selain itu, untuk memperdalam iblis ini, mata Zuo Fan bersinar dengan glaukoma, gelombang fluktuasi tak terlihat lainnya muncul, dan 2 atau 3 orang segera jatuh. Mau tak mau ini memperdalam ketakutan di mata semua orang. Hahaha, menarik dan menarik. Maka aku akan menunggu Huang Pu Qingtian kembali, dan biarkan kamu menghilangkan kebosanan kamu di sini. Ini hanya yang berikutnya, siapa yang malang? Mulut Zuo Fan meringkuk dengan senyum kasar, dan dalam sekejap mata dia menyapu semua orang yang hadir. Siapapun yang dilihatnya mau tak mau gemetar dan tersungkur. Hanya pada akhirnya, aku tidak tahu siapa yang berteriak, lari. Orang-orang bereaksi, dan jika mereka tidak lari saat ini, apakah mereka masih menunggu roh jahat untuk memainkannya, dengan satu? Jadi, setelah keributan, semua orang bergegas.
Zuo Fan melihat semua ini sambil tersenyum, dan tidak mengejarnya. Dia tidak benar-benar ingin membunuh begitu banyak orang, tetapi hanya menakuti mereka. Hanya untuk membuat penampilannya lebih realistis, Zuo Fan masih berdiri dan bergerak 2 langkah ke depan, dan membunuh 5 atau 6 master penempaan tulang dengan pikirannya 2 kali. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Zuo Fan akan mulai mengejar, dan mereka tidak bisa membantu tetapi bergegas menjauh dari kaki mereka. Lagi pula, dengan begitu banyak orang, dia tidak bisa mengejar satu persatu, selalu ada orang yang lolos. Aku harap aku adalah orangnya. Semua orang berdoa seperti ini di dalam hati mereka, tetapi kecepatannya tidak melambat. Zuo Fan tertawa jahat di belakang mereka, membuat mereka semakin kelelahan, dan segera menghilang, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bukan orang yang haus darah, dan melakukan ini hanya untuk membuat bayangan di hati mereka, sehingga Huang Pu Qingtian akan terhalang ketika kritis. Sekarang setelah tujuannya tercapai, dia tidak peduli lagi. Apalagi mereka punya pepatah yang sangat benar, orang-orang dengan status seperti Zuo Fan benar-benar tidak memasukkan mereka ke dalam hati. Dengan seringai menghina, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip dengan cahaya yang dalam, menunggu Huang Pu Qingtian kembali. Namun, pada saat ini, sedikit suara napas tiba-tiba memasuki telinganya. Murid-murid tidak bisa membantu tetapi memadat, dan Zuo Fan tiba-tiba melihat ke rumput dan berkata dengan kejam, "Siapa, keluarlah." Tapi, sebelum orang itu bangun, Zuo Fan sudah datang ke sana dalam sekejap dan mengambil orang yang bersembunyi di dalamnya. Namun, ketika dia melihat orang ini, Zuo Fan terkejut, tiba-tiba menunjukkan warna yang kompleks. Chapter 286 I Will Take You to Hell, Yan Fu. Zuo Fan tiba-tiba berteriak, dan keraguan muncul di matanya. Yan Fu ini adalah murid bangga Wang Yansong, yang sangat menyukai Yan Song. Ketika Yan Song ditempatkan di bawah komandonya, sebagian alasannya adalah dia menyerah dengan mengancamnya untuk membunuh muridnya. Dapat dilihat betapa muridnya sangat dihargai di hati Yan Tua. Oleh karena itu, Zuo Fan pernah ingin mencari kesempatan untuk membawa Yan Fu ini, dan dianggap bahwa mereka menyatukan kembali mereka berdua, tuan dan murid. Namun kesempatan seperti itu tidak pernah muncul. Entah Zuo Fan tertunda oleh urusan lain, atau keberadaan Yan Fu tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Pada akhirnya, aku akhirnya bertemu di kota Yunlong, tetapi kebetulan berada di bawah pengawasan keluarga ketujuh, dan sulit untuk menjelaskan kepadanya. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, keduanya telah melakukan kontak dekat untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tetapi dalam situasi yang memalukan seperti itu. Bahkan lebih sulit untuk menjelaskan dengan jelas kepadanya. Jika tidak, biarkan Huang Pu Qingtian dan yang lainnya tahu bahwa mereka menggali sudut di bawah kelopak mata mereka, dan tidak ada yang membencinya. Bagaimanapun, semua orang adalah musuh. Hanya saja jika anak ini terlibat dan menyebabkan dia meninggal secara tidak menguntungkan, maka Zuo Fan merasa sedikit kasihan pada Yan Song. Dia tidak pernah berutang budi sepanjang hidupnya. Itu sama untuk semua orang. Yan Fu melihat Zuo Fan memegangnya tetapi tidak bermaksud menyakitinya. Sebaliknya, dia terus menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Dia menyusut, dan dia berhenti gemetar, merasa cemas. Hati yang gelisah juga sedikit tenang. Awalnya, ketika dia melihat Zuo Fan jatuh, dia takut tuannya akan membenci masa lalu. Jadi dia melampiaskan amarahnya dan bersembunyi di rumput sebelumnya. Kemudian,
Ketika aku mendengar bahwa dia ingin membunuh orang lain untuk bersenang-senang, dia bahkan lebih takut, bersembunyi di dalam dan tidak berani keluar. Aku hanya ingin dia pergi setelah membunuh semua orang, tanpa menyadarinya. Tapi siapa tahu, semua orang bubar dengan tergesa-gesa, dan iblis besar itu tidak mengejarnya, tetapi malah meninggalkannya sendirian di semak-semak, dan ditemukan oleh Zuo Fan. Ini tidak bisa tidak membuatnya terkejut dan takut. Tetapi segera, dia menemukan bahwa Zuo Fan tampaknya tidak menyakitinya. Jadi keberanian entah dari mana mungkin adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuan yang sudah meninggal itu. Yan Fu benar-benar mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Fan dengan tatapan kebencian, dan berteriak, kamu iblis, kamu membunuhnya. Dengan tuanku, aku bersumpah akan membunuhmu dan membalaskan dendam orang tuanya. Olehmu, Zuo Fan mengangkat alisnya dan berkata dengan lemah. Sudut mulutnya rata, Yan Fu merasa terhina di hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, ya, dengan kekuatanku, itu sama sekali bukan lawanmu. Sekarang telah jatuh ke tanganmu lagi, ya, bunuh aku jika kamu memiliki benih, dan kirim aku untuk melihat tuanku. Aku tidak berguna sebagai murid dan tidak bisa membalaskan dendam orang tuanya. Tapi setidaknya, di Yin Chao Jifu, kamu masih bisa melayaninya orang tua di sekitar. Wajah Zuo Fan sedikit bergerak, dan dia diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Meskipun anak ini pemalu dan penakut, romantis dan penuh nafsu, kesalehan berbakti kepada Tuan benar-benar langka. Tidak heran Yan Lao akan sangat menyayanginya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, dan tuanmu. Mau tidak mau tertawa, Zuo Fan hanya ingin menjelaskan, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara menerobos langit. Dan wajahnya tiba-tiba mendesah. Suara itu juga berhenti. Keempat sosok itu tiba-tiba jatuh 100 meter dari Zuo Fan. Kepala sosok itu adalah Kaisar Long, Kaisar Naga, dan Langit Biru Huangpu. 3 lainnya adalah Yu Yusan, Yan Bangui, dan Lin Xuanfeng. Ketika Zuo Fan muncul, ketiganya tampak serius. Hanya kulit Huangpu Qingtian yang acuh tak acuh, tetapi niat perang di matanya menyala. Kamu di sini, kata Huangpu Qingtian lemah. Memalingkan kepalanya untuk melihatnya, mulut Zuo Fan sedikit terangkat, dan iblis berkata, Pangeran Huangpu mengundangnya, beraninya Zuo Fan tidak datang? Aku melihat sekeliling 10 di tanah beberapa mayat. Huangpu Qingtian berkata dengan santai, naga iblis yang melonjak benar-benar seperti rumor luar. Itu akan membuat suara besar kemanapun ia pergi, dan bahkan beberapa anak kecil tidak akan melepaskannya. Ya, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa bergaul dengan mereka. Apakah itu sedikit merugikan? Yu Yusan juga mencibir dengan aneh. Acuh tak acuh mengangkat bahu, Zuo Fan berkata tanpa komitmen, ini hanya untuk bersenang-senang. Mengapa? Aku tidak tahan dengan anak-anak kecil ini. Bukan itu hanya anakku sekarang. Jika kamu ingin bermain, biarkan putra ini menemanimu. Ayuro Huangpu Qingtian menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Seolah-olah dia tidak memperhatikan kehidupan ini. Kemudian dia menoleh untuk melihat Yan Fu di tangan Zuo Fan, dan berkata dengan dingin, anak itu, kamu harus membunuh dengan cepat. Dan kemudian pemuda ini akan mengajarimu trik terbaik. Begitu pernyataan ini keluar, keduanya saling memandang lagi dan tertawa bersama. Hanya ada 4 orang yang tersisa, dan aku tidak merasakan hawa dingin di hatiku. 2 kaisar dan tiran yang paling ganas ini tanpa malu-malu menyombongkan kebaikan mereka,
jadi bisakah kita menjadi orang suci? Ngef. Sungguh orang yang tak tahu malu. Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkan keluhan semacam ini, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Kalau tidak, naga kaisar yang gemetar, naga iblis yang melonjak, dan kedua binatang buas ini akan menerkam bersama. Jadi mengapa tidak mencabik-cabik mereka? Lin Cyclones, seekor pterosaurus melintasi hutan, adalah contoh terbaik. Aku melirik secara diagonal pada pria yang sekarang hanya memiliki satu kaki dan satu tangan. Tiga lainnya sangat menyadari keadaan saat ini dan diam. Meskipun Zuo Fan dan Huang Pu Qingtian membual di sana, mereka tidak akan pernah kirim keluar. Hanya saja, yang tidak diperhatikan semua orang adalah tidak jauh dari mereka. Hantu abu-abu menatap ke sini dan tidak bergerak, dan berkomentar dengan penuh minat. Oh, inikah lawan yang harus diperhatikan oleh Kaisar Zhen Tianlong dan Huang Pu Qingtian? Hahaha, menarik, memang luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan Huang Pu Qingtian, ini disebut Zuo Fan bocah itu, ini lebih ke cara ajaib aku. Kekuatannya bagus, metodenya bagus, tapi aku tidak tahu mana di antara mereka yang lebih kuat. Lagi pula, lelaki tua itu tidak memungut sampah, dia akan mengambil yang kalah. Ledakan tawa mencibir lagi, dan tubuh hantu itu memancarkan aura jahat yang kuat, seolah-olah memilih binatang. Mengamati kedua sosok itu dari dekat, tidak bergerak. Tanpa diduga, Tianyu telah menghasilkan banyak produk bagus selama bertahun-tahun. Perjalanan ini bermanfaat, hahaha.